Selamat pagi anak-anakku yang hebat, selamat bertemu kembali dalam pembelajaran jarak jauh materi fisika di channel saya ini. Ingat, tolong di subscribe supaya kamu dapat mengikuti materi-materi baru dan tidak ketinggalan. Dan semuanya gratis. Kalau kamu tidak bisa dengan materi-materi yang saya bawakan, kamu boleh tanya, akan saya ulangi lagi dan akan saya kirim video-video terbaru untuk pembelajaran fisika. Dan semuanya gratis ya, semuanya gratis. Ingat, di subscribe supaya tidak ketinggalan dengan materi-materi baru yang akan saya tanyakan. Tetap semangat. Yuk kita mulai. Kapasitor dan dieelektrik. Itu ada gambar macam-macam kapasitor ya. Ini ada elektrolit kondensator, ada variabel kapasitor, ada kapasitor keramik. Ini bahan-bahan elektronika biasanya memakai ini. Kalau di toko dibilang elko, kalau ini dibilang varko. Ini biasanya dipakai di radio-radio. Ini juga di radio banyak nih kapasitor keramik. Yuk kita pelajari tentang kapasitor dan dielektrika. Kapasitor terdiri dari susunan konduktor yang dapat menyimpan muatan atau medan listrik atau energi potensial listrik. Kapasitor digunakan di banyak peralatan listrik seperti radio, ada kapasitornya, komputer dan sistem pengapian mobil dan lain sebagainya. Daya simpan muatan dalam kapasitor dinyatakan dengan kapasitansi. Besarnya kapasitansi tergantung pada dimensi geometri susunan konduktor kapasitor. Sekarang pengertian kapasitor itu sendiri. Pengertiannya, dua konduktor berdekatan yang dimaksudkan untuk diberi muatan sama tetapi berlawanan jenis. Itu yang disebut kapasitor. Kalau digambar seperti ini. Jadi ada dua konduktor, yang satu dikasih muatan positif, yang satu dikasih muatan negatif. Jaraknya di luas kepingnya adalah A. Kalau disimbolkan seperti ini. Ini simbol elektronika kapasitor. Jadi panjangnya sama. Kalau panjang tidak sama, itu namanya sumber arus DC. Nah, sifat menyimpan energi listrik, atau muatan listrik. Kapasitas suatu kapasitor adalah perbandingan antara besar muatan Q yang tersimpan dalam konduktor dengan beda potensial V antara kedua konduktor tersebut. Jadi, kalau dirumuskan, C sama dengan Q per V. Keterangannya, C kapasitas kapasitor, satuannya coulomb per volt sesuai rumusnya, atau farad. Q adalah muatan listrik, satuannya coulomb. Ini salah ini ya, bukan volt tapi coulomb. V tegangan antar dua keping kapasitor, satuannya adalah volt. Sekali lagi, ini adalah coulomb. Kapasitas kapasitor keping sejajar. Bila luas keping A, ini luas keping A, kemudian diberi muatan positif negatif sesuai hukum Gauss ya, E sama dengan Q besar muatan epsilon 0 per A. Kalau lupa dibuka catatannya tentang hukum Gauss ya, hukum Gauss. Terus E sama dengan V per D, Q sama dengan C per V, C kali V di atas tadi. C sama dengan Q per V, maka Q sama dengan C kali V. V dicoret sehingga jadinya
C0 sama dengan epsilon 0 A per D. Keterangannya, C kapasitas kapasitor, satuannya farad atau F. Epsilon 0 permitivitas ruang hampa, besarnya 8,8510 pangkat min 12 kolom kuadrat per Newton meter kuadrat. A luas keping kapasitor dan D jarak antar keping. Kita lanjut. Sekarang dielektrik. Dielektrik adalah suatu lempengan tipis yang diletakkan di antara kedua plat kapasitor. Jika di antara keping positif dan keping negatif diisi dengan bahan dielektrik isolator, maka kuat medan listrik di antara keping akan menurun dan kapasitansinya akan naik. Jadi modelnya seperti ini. Kalau ini diisi bahan isolator, kuat medan listriknya akan turun. Kalau kuat medan listriknya turun, maka kapasitansinya akan naik. Beberapa alasan penggunaan dielektrik adalah memungkinkan untuk aplikasi tegangan yang lebih tinggi sehingga lebih banyak muatan. Yang kedua, memungkinkan untuk memasang plat menjadi lebih dekat, membuat D lebih kecil sehingga jarak platnya tidak terlalu jauh. Kemudian memperbesar nilai kapasitansi C karena K-nya lebih dari 1. Kenapa lebih dari 1? Kita lanjutkan. Jadi dengan adanya suatu lembaran isolator bahan dielektrik tadi yang ditempatkan di antara kedua plat, kapasitansi akan meningkat dengan faktor K yang tergantung pada material di dalam lembaran. K disebut sebagai konstanta dielektrik dari material. Jadi ini ada bahan dielektrik, terus di sini ada kapasitor, kemudian bahan dielektrik dimasukkan di dalam antar keping kapasitor. Nah, maka karena C sama dengan K epsilon 0 A per D, secara umum adalah benar karena K bernilai 1 untuk vakum. Jadi tadi C0 sama dengan epsilon 0 A per D, boleh ditulis C sama dengan K epsilon 0 A per D untuk K sama dengan 1. Ini bila ruangnya vakum atau mendekati 1 untuk udara. Kita juga dapat mendefinisikan epsilon sama dengan K epsilon 0 dan menuliskan C sama dengan epsilon A per D. Epsilon disebut sebagai permitivitas dari material, sehingga C bisa ditulis K epsilon A per D. Nah, supaya lebih jelas kita ulangi. Jadi kita ulang lagi ya. Bila di dalamnya diisi bahan lain yang mempunyai konstanta dielektrika, maka kapasitasnya menjadi C K epsilon 0 A per D. Nah, hubungan antara C0 ini sebelum diisi bahan dielektrik dan C adalah C sama dengan K C0 karena epsilon sama dengan K kali epsilon 0. Kapasitas kapasitor akan berubah bila K, A, dan D diubah. Dalam hal ini C, kapasitas kapasitor tidak tergantung jumlah muatan dan beda potensial V dan V, hanya merupakan perbandingan yang tetap saja. Artinya meskipun harga V dirubah, harga C adalah tetap. Jadi ingat, C itu harganya tergantung pada K, A, dan D, bukan tergantung pada V dan V. Sekarang rangkaian kapasitor, rangkaian seri. Jadi pada rangkaian seri kapasitor
Kita lihat di sini ya. Rangkaian seri kapasitor, maka muatan di sini. Jadi muatan di sini ini ada V1, kemudian ini ada V2, kemudian ini ada V3. Jadi rangkaian ini V1, V2, V total ini kalau dirangkai seri, V nya dijumlahkan, V sama dengan V1 tambah V2 tambah V3. Tapi yang berada di muatan di C1 sama dengan di C2 sama dengan di C3. Nah, rumusnya seperti ini. V sama dengan V1 tambah V2 tambah V3. Karena Q1 sama dengan Q2, jadi ini adalah Q1, ini Q2, ini Q3 yang masuk sini, kemudian sini Q, ya. Maka Q per C seri, karena seri, seper Q per C1, Q nya sama, ini bisa dicoret. Nah, jadinya seper CS sama dengan seper C1 tambah seper C2 tambah seper C3. Itu kalau rangkaian seri, ya dihafalkan. Jadi kalau rangkaian seri, V nya dijumlah, muatannya sama, sehingga seper C seri sama dengan seper C1 ditambah seper C2 ditambah seper C3. Nah, itu kalau seri. Sekarang kita lanjut. Kalau rangkaian paralel, maka muatan yang di sini, muatan di C1, kemudian muatan di C2 dan di C3 ini nanti sama dengan di sini. Ini kan ingat hukum Kirchhoff ya. Nah, misalkan ini di Q1, ini banyak misalnya di sini ya. Ini Q1, ini Q2, Q1, Q2, ini tersimpan di kapasitor. Q3 ini nanti sama dengan Q total keluarnya, seperti Q total, sehingga rumusnya seperti ini. Q total sama dengan Q1 tambah Q2 tambah Q3, karena di total semua nih. Terus Q total C total per V kali V, C1 kali V, C2 kali V, C3 kali V. Kalau dirangkai paralel, maka tegangannya sama, antara V1 sama dengan V2 sama dengan V3 sama dengan V, sehingga V nya ini bisa dicoret. Kalau V nya dicoret, C total atau C paralel sama dengan C1 ditambah C2 ditambah C3 atau C total. Ya, gimana? Kalau kurang jelas diulang-ulang, kalau masih belum jelas bisa ditanyakan. Nah, kita lanjut. Sekarang energi kapasitor. Sesuai dengan fungsinya, maka kapasitor yang mempunyai kapasitas besar akan dapat menyimpan energi yang lebih besar pula. Rumusnya atau persamaannya, W energi yang tersimpan sama dengan setengah CV kuadrat. Karena kalau C diganti dengan Hi per V, maka bisa juga menjadi setengah IV. Kan rumusnya gini. Jadi W itu sama dengan setengah CV kuadrat. Asalnya setengah, C nya diganti Hi per V kali V kuadrat, dicoret menjadi setengah Hi V. Nah,
keterangannya. W. Energi yang tersimpan dalam kapasitor satuannya Joule. Kapasitas kapasitor satuannya farad. Kalau ditulis seperti ini nih, faradnya kecil aja, farad. Atau kalau ditulis ini farad, ini juga kecil saja, Joule. Ini kecil, volt, ini juga kecil. Kalau ditulis lengkap kecil ya. Beda potensi antar keping, volt, muatan listrik dalam kapasitor adalah kolom. Ya, untuk sementara materinya sampai situ. Nanti di pertemuan berikutnya, akan kami sajikan contoh-contoh soal beserta pembahasannya. Jadi ini khusus materi hari ini. Anak-anakku, sampai di sini penjelasan materi fisika kali ini. Dan kalau mungkin ada kurang jelas atau kurang paham, boleh ditanyakan di kolom komentar, nanti akan saya jelaskan lebih detail lagi. Kemudian jangan lupa subscribe supaya kamu tidak ketinggalan dengan materi-materi baru tentang fisika SMA akan kami tayangkan. Tetap semangat, mohon maaf kalau ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.